Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Purwanti, peserta latihan dasar CPNS Puslat Bank KDOD Lan Samarinda Angkatan 15. Hari ini saya akan meresum materi yang berkaitan dengan akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan suatu tindakan yang mempertanggungjawabkan semua proses penjalanan amanah yang sudah diberikan. Dalam hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk laporan atau laporan kinerja. Sementara istilah lainnya yang sangat erat dengan akuntabilitas adalah responsibilitas. Responsibilitas merupakan wujud dari bertanggung jawab, namun tidak disertai dengan laporan-laporan fisik lainnya. Nah, jadi jelas ya bahwa seorang PNS yang akuntabel tidak hanya sekedar bertanggung jawab, namun juga harus mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan kepada dirinya. Nah, hal itu dapat diwujudkan dalam bentuk laporan kinerja. Dalam hal ini saya contohkan pekerjaan seorang PNS, maka bentuk akuntabilitasnya adalah dengan membuat atau melaporkan RPP, RPS, serta evaluasi hasil pembelajaran yang sudah dilaksanakannya. Nah, kemudian kita lanjut ke aspek-aspek akuntabilitas. Aspek-aspek akuntabilitas terdiri dari 5. Yang pertama adalah akuntabilitas yang berorientasi pada hubungan. Akuntabilitas yang berorientasi pada hubungan memiliki kaitan erat antara individu atau kelompok atau juga institusi dengan pemerintah. Jadi dalam akuntabilitas, hubungan itu memiliki kaitan erat antar kedua belah pihak. Jadi tidak hanya individu saja, namun bisa jadi antara individu dengan institusi atau institusi dengan pemerintah. Baik, kita masuk ke dalam aspek akuntabilitas yang kedua, yaitu akuntabilitas yang berorientasi pada hasil. Yang dimaksudkan dengan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil di sini adalah hasil yang diharapkan dari akuntabilitas dapat memberikan kontribusi terhadap perilaku aparat negara untuk dapat bertanggung jawab, adil, dan juga inovatif. Jadi, ASN diharapkan dapat memberikan inovasi-inovasi terbaru terhadap institusi ataupun organisasi nantinya. Dan kemudian akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk laporan kinerja. Seorang dosen melakukan tridharma perguruan tinggi, salah satunya adalah penelitian, di mana nanti penelitian itu akan dipertanggungjawabkan tidak hanya dalam bentuk dokumentasi penelitian, tetapi juga harus dilengkapi dengan laporan segala proses yang dilakukan dan dilewati sampai dengan dokumentasi penelitian itu jadi. Jadi termasuk dalam perjalanan dinas, kemudian pembiayaan-pembiayaan lainnya, dan kemudian hasil-hasil rekaman dokumentasi pada saat penelitian itu harus dilaporkan dan juga diserahkan. Kemudian yang keempat adalah akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Dari hasil dan juga pertanggungjawaban di atas seperti yang saya sampaikan tadi, adanya laporan kinerja tentu akan menghasilkan sebuah konsekuensi, di mana konsekuensi itu bisa bentuknya pujian, bisa juga bentuknya seperti hukuman. Jadi artinya dari kewajiban-kewajiban yang diberikan seperti yang saya sampaikan tadi terhadap laporan, terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, tentu akan berkorelasi maksud saya dengan reward dan punishment yang akan diterima. Kemudian yang kelima adalah akuntabilitas memperbaiki kinerja. Maksudnya di sini adalah tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS. Artinya dalam suatu kegiatan, suatu hasil kegiatan ataupun hasil kerja yang sudah diamanahi tentu melalui berbagai macam proses. Nah, proses-proses inilah nantinya akan dievaluasi dalam bentuk lembaran-lembaran evaluasi yang tujuannya untuk dapat meningkatkan kinerja PNS tersebut gitu. Jadi 5 aspek ini sangat berkaitan dan kemudian berperan penting dalam akuntabilitas seorang ASN. Kemudian selain ini, pentingnya
akuntabilitas dalam diri seorang ASN tentulah sangat penting sekali, karena fungsi utamanya adalah pertama untuk penyedia kontrol demokratis. Artinya untuk membangun suatu sistem yang melibatkan stakeholder dan juga user. Dalam hal ini saya contohkan sebagai seorang dosen, perlu adanya sifat yang terbuka, sifat yang transparan dalam melakukan sebuah pekerjaan, terutama untuk melaporkan semua kegiatan-kegiatan. Dalam hal ini saya contohkan misalnya sebelum saya mengawali pertemuan di semester baru, tentu saya akan menjelaskan hal-hal atau materi-materi yang nanti akan saya paparkan selama 1 semester kepada mahasiswa. Nah, itu salah satu bentuk penyedia kontrol demokratisnya. Kemudian yang kedua adalah untuk mencegah adanya korupsi dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Tentu ini juga kembali lagi ke poin 1 tadi, bahwa akuntabilitas sebagai kontrol utamanya untuk mengantisipasi ASN agar tidak menyalahgunakan jabatan, wewenang yang diberikan kepadanya untuk melaksanakan tujuan dan maksud-maksud yang mengarah kepada kepentingan-kepentingan pribadi. Kemudian untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sebagai seorang dosen tentu kita perlu menyiapkan RPP dan juga RPS. Fungsinya untuk apa? Supaya kita dapat menyiapkan materi sesuai dengan rencana yang sudah diatur sedemikian rupa, dan kemudian nanti di akhir pertemuan dapat dievaluasi sesuai dengan urutan atau materi yang sudah direncanakan tadi. Jadi bukan saat mengajar kemudian baru memikirkan materi apa yang nantinya akan diajar. Nah, itulah salah satu bentuk wujud yang menjadi fungsi utama dari akuntabilitas bagi seorang ASN. Dalam hal ini saya contohkan pekerjaan dalam bidang dosen. Selain itu, akuntabilitas terdiri dari berbagai macam tingkatan. Yang paling pertama itu adalah tingkatan personal, di mana akuntabilitas personal ini berkaitan dengan sikap bertanggung jawab, jujur, kemudian adil, inovatif yang dimiliki oleh seseorang. Sementara yang kedua adalah tingkatan akuntabilitas individu. Nah, akuntabilitas individu ini berkaitan dengan bagaimana seseorang ditempatkan di satu lingkungan pekerjaan dan kemudian beradaptasi dan memberikan kontribusi di dalam pekerjaan tersebut, dan dapat menjalin hubungan yang baik untuk meningkatkan kinerja. Nah, kemudian yang ketiga adalah akuntabilitas kelompok, di mana dalam hal ini akuntabilitas yang dimaksudkan adalah bagaimana pertanggungjawaban yang diberikan terhadap suatu tim atau kelompok tertentu untuk dapat mencapai suatu hasil yang sudah direncanakan dan dapat mempertanggungjawabkannya. Kemudian yang keempat adalah organisasi. Ini adalah skop yang lebih tinggi lagi, dan yang terakhir adalah stakeholder. Jadi stakeholder ini berkaitan dengan masyarakat luas, pengguna, atau instansi yang lebih tinggi lagi. Nah, itu adalah 5 tingkatan dari akuntabilitas. Nah, teman-teman, untuk menjadi seorang ASN yang akuntabel tentunya harus memiliki nilai-nilai yang akuntabilitas. Salah satunya adalah kepemimpinan, di mana seorang pemimpin diharapkan dapat menjadi contoh dan memiliki perilaku yang baik yang kemudian nanti dapat dicontohkan kepada bawahannya. Selain itu ada yang namanya transparansi atau keterbukaan. Kemudian integritas sebagai wujud sikap dalam menjalani amanah yang diberikan. Kemudian ada tanggung jawab, keadilan, kejelasan, kemudian kepercayaan, keseimbangan, dan juga konsistensi. Jadi itu adalah 9 nilai-nilai yang harus diterapkan di dalam aspek dan menjalankan pekerjaan yang sudah diamanahi agar Anda dapat dikatakan sebagai ASN yang akuntabel. Baik teman-teman, sekian dulu dari saya. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.